semuanya, saya Antonius Krisma Dewayuwanta dari KKN kelas 16. Di sini akan menceritakan tentang budidaya jamur itu seperti apa sih, dengan ketua RT sekaligus pemilik sanggar petani media agro Merapi. Oke, halo ya, selamat sore. Selamat sore, Mas. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Menurut saya sih Pak, ingin bertanya sedikit sih Pak. Kalau menurut saya budidaya jamur itu kita nanam jamur itu dengan menggunakan serbuk kayu, benar kan? Iya, betul. Terus gimana sih Pak cara-cara untuk budidaya jamur itu? Ya, baik. Ini ada jadi budidaya jamur konsumsi ya, atau jamur edible itu ada dua jenis. Yang pertama jamur kompos, yang kedua jamur kayu. Nah, kalau jamur kompos itu terdiri atas jamur merang, jamur kancing, portabilo, jamur milky, dan lain sebagainya. Pokoknya semua jamur yang berbasis media kompos namanya jamur kompos. Kemudian kalau yang kedua itu jamur kayu, ya, itu ada tiram, ada kuping, ada lingsi, shiitake, maitake, ada kepala kera, kepala ayam, dan lain sebagainya. Intinya jamur kayu adalah jamur yang berbasis media kayu atau umumnya tumbuh di media-media kayu yang sudah mati dan mangkuk. Ya, betul. Jadi ada dua jenis jamur yang kita budidayakan, ada jamur kompos, ada jamur kayu, tapi di daerah atas ini kita lebih fokus ke jamur kayunya karena jamur kayu itu butuh daerah yang dingin, ya, kelembaban tinggi, suhunya rendah. Gitu. Terus menurut Bapak itu kan sekarang kan pandemi ya Pak? Iya. Kalau dari Bapak sendiri yang di daerah sinilah, dari daerah Sanggar Tani Media Agro Merapi sendiri itu potensi budidaya jamur saat pandemi itu gimana sih Pak? Ya, memang kalau dari sisi dasar ya, sebetulnya jamur ini kebutuhan mendasar ya. Salah satu kebutuhan masuk kategori sayuran sehat, bebas pestisida, bahkan sehat dan menyehatkan. Ini jamur juga kaitan dengan pangan, kebutuhan pangan. Di era atau di masa pandemi sekarang ini memang salah satu kebutuhan dasar di manusia itu kan dari sisi pangan, otomatis jamur ini dibutuhkan. Hanya memang kondisi COVID 2019 ini memang berpengaruh terhadap pasar, terutama karena adanya PSBB, ya, adanya pembatasan sosial, ya, sehingga ini pengaruhnya cuma dari sisi daya serap pasar otomatis menurun, tapi dari sisi kebutuhan konsumen sebetulnya sangat tinggi sekali ya, karena ini menyangkut pangan, sehingga saat ini kita lebih banyak pasarnya bukan ke pasar tradisional tapi lebih ke arah pasar online, pasar online. Ya, jadi sama yang online itu lebih ke pasar-pasar yang jual bahan-bahan organik itu ya? Iya, betul. Jadi memang sekarang trennya itu kan masyarakat atau konsumen itu lebih mencari ke bahan pangan atau bahan sayuran yang memang dia organik, yang bebas pestisida, yang sehat dan menyehatkan. Itu juga setahu saya ya Pak, kalau jamur itu sendiri itu proteinnya itu lebih tinggi daripada tempe. Yeah. Dan itu juga kalau pandemi protein itu diperlukan sekali, apalagi untuk pemulihan yang penyintas COVID, mungkin benar ya? Betul. Jadi jamur ini kategorinya itu kan produk nabati ya. Iya. Ada protein hewani, ada protein nabati. Nah, dari sisi keunggulan di jamur ini, ya terutama jamur tiram, itu memang kajian ilmiahnya kan membuktikan bahwa jamur tiram itu mengandung protein yang lebih tinggi dibanding telur dan daging.
penting. Iya. Jadi kalau dibilang dari sisi apa namanya merupakan produk apa namanya pengganti dari protein hewani ya sebetulnya bisa menjadi produk itu ya, jadi produk pengganti protein hewani, di mana kajian ilmiahnya justru terbukti bahwa jamur ini memiliki protein yang lebih tinggi dibanding telur dan daging. Yang lebih menarik kalau di daging itu kan protein tinggi tapi kadar lemaknya juga tinggi. Tapi di jamur berbedanya, proteinnya tinggi tapi kadar lemaknya rendah, malah lebih rendah. Berarti jamur ini potensial untuk mungkin saat pandemi ini mungkin kekurangannya lebih ke itu daya serapan. Iya, karena kaitan adanya pembatasan sosial. Meskipun daya serapnya kurang, tapi produk ini itu tetap bisa bertahan, khususnya untuk pasar-pasar yang agribisnis itu cukup bertahan di kala pandemi, bahkan potensial sekali. Betul, betul. Jadi kaitannya dengan wabah pandemi ini salah satu yang diperlukan itu kan butuh imun ya. Butuh imun. Untuk kekebalan tubuh itu kan butuh makan, ya, butuh konsumsi makanan, dan memang di era pandemi ini yang betul-betul dicari itu kan ya produk-produk pertanian atau produk-produk agribisnis, karena ini menyangkutnya kebutuhan dasar dari apa namanya tubuh. Ketika pandemi ya butuh imun, dan imunnya ini ya dari makanan. Dari makanan sendiri. Tuh. Jadi kalau pandemi itu tetap harus makan, dan makanannya harus bergizi. Bisa saja untuk mencoba produk ini, salah satunya jamur ini. Selain itu, saya juga tahu bahwa potensi agribisnis meskipun pandemi di 2021 itu pasarnya masih bagus daripada produk-produk daripada sektor-sektor lain. Bahkan kalau masyarakat bisa mencoba untuk budidaya jamur ini, bahkan budidayanya sangat simpel. Iya. Ya, memang di pertanian jamur ini unik dan menariknya itu apa? Kita sama-sama bertani ya, bertani tapi dalam bentuk lain, di mana kita budidaya jamur itu tidak ketika panas ya tidak kepanasan, ketika hujan tidak kehujanan, karena memang budidaya jamur ini menggunakan naungan atau rumah jamur. Tapi ketika kita bertani pada umumnya itu kan ya panas kadang kepanasan, hujan kehujanan, tapi di jamur ini boleh dikatakan ya bertani dalam bentuk lain, sehingga ini cocok sekali untuk semua usia, termasuk di usia generasi muda ya, bahkan mungkin anak perguruan tinggi, lulusan perguruan tinggi itu budidaya jamur itu nggak canggung, karena memang ya itu tadi bertani dalam bentuk lain, sehingga tidak terkesan kita berada di sawah berpanas-panas atau berhujan-hujan. Di sinilah menariknya budidaya jamur. Bahkan masyarakat sendiri itu bisa ikutan untuk mencoba berlatihlah sedikit untuk mencoba budidaya jamur ini, apalagi untuk bisa menambah penghasilan di kala pandemi saat ini yang susah sekali. Iya. Jadi di jamur ini apa istilahnya keunggulan-keunggulannya, di mana mengapa sampai sekarang kita masih budidaya jamur ya, pertama karena bahan baku utama dari jamur ini kan melimpah, ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian bahan baku dasarnya itu di masing-masing daerah itu tersedia. Kemudian alam Indonesia cocok untuk agribisnis jamur sepanjang tahun. Jamur ini terkenal dengan budidaya yang sederhana, tidak perlu lahan luas, ya. Bahkan dapat memberdayakan masyarakat, ya. Masyarakat pembudidaya maupun masyarakat lingkungannya. Kemudian jamur ini terkenal dengan produk yang ramah lingkungan, bebas pestisida, sehat dan bahkan menyehatkan. Secara analisis ekonomi, jamur ini menguntungkan. Ya, begitu. Mungkin dari jenis-jenis di sini rata-rata jenis-jenisnya yang sering kita temui di masyarakat itu lebih tertarik dengan jamur kuping dan jamur tiram. Ya, karena kedua jamur ini kan merupakan jamur sayur ya.
di luar jamur tiram kuping ini juga jamur sayur yang lain juga cukup potensial dan digemari oleh masyarakat, oleh konsumen. Di antaranya ada jamur merah, kancing, portabello, kemudian jamur shiitake, jamur milky ya, maupun jamur-jamur sayur yang lain. Sebetulnya sekarang ini sudah mulai banyak diminati oleh masyarakat. Mungkin dari segi pemberdayaan masyarakat, dari saya sendiri yang mencoba KKN di sini juga, saya melihat budidaya jamur di sini juga memberikan impact yang besar pada masyarakat sini. Betul ya. Jadi memang dari sisi atau dari aspek sosial ya. Kalau dari aspek ekonomi tadi kan sudah jelas itu menguntungkan, bahkan dapat memberdayakan. Dari aspek sosial ya ini juga boleh dikatakan membuka peluang tenaga kerja di lingkungan kita produksi gitu ya. Jadi dampak sosialnya seperti itu, mampu memberdayakan masyarakat. Mungkin sekian pembicaraan kami tentang budidaya jamur, bisa dicoba. Dan berikutnya, untuk video berikutnya nantinya ada video tentang tutorial budidaya jamur kuping dan jamur tiram. Iya. Monggo silakan, nanti mulai dari budidayanya, mau produksi benihnya, nanti bisa untuk diikuti ya selama panjenengan KKN di sini. Nanti mulai dari produksi backlog, kemudian budidaya, mungkin panen jamur, mungkin nanti masuk ke pemasaran jamurnya, dan bahkan mungkin olahan jamurnya juga nanti bisa menjadi sebuah peluang edukasi lah untuk masyarakat. Oke, sekian, terima kasih. Saya Antoni Sumada pamit, dan Bapak Sumedi